Mengidentifikasi jenis teks. Teks adalah wacana tertulis. Tiap teks memiliki tujuan tertentu dan juga struktur yang berbeda. Berikut penjelasan beberapa jenis teks. 1. Teks narasi. Teks narasi adalah teks yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian tersebut. Dalam teks narasi akan ditemukan tiga utama sebagai bahannya. Pertamanya ada tokoh-tokoh. Kedua, adanya kejadian. Ketiga, adanya baik tempat, waktu maupun suasana. Sebuah teks narasi memiliki struktur orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ini kayak peristiwa Indonesia ini dijajah, itu termasuk teks narasi. 2. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Teks ini menggambarkan sesuatu dengan secara jelas dan terperinci. Perincian yang lebih ditekankan dengan penggunaan panca indera yang ditekankan dapat berupa keindahan alam, keadaan jasmani, watak, atau perasaan seseorang. Suatu teks deskripsi tersusun atas dua struktur, identifikasi dan deskripsi. Kalian pasti sudah belajar teks deskripsi. 3. Teks eksposisi yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuan agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dan dengan sejelas-jelasnya. Teks eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi sehingga harus memaparkan atau data atau fakta-fakta yang ada. Struktur teks eksposisi terbagi atas tesis, argumentasi, dan penjelasan. Kalian pasti udah juga belajar teks eksposisi. 4. Teks persuasif. Teks persuasif adalah teks yang bertujuan memengaruhi, mengimbau, membujuk, atau merayu pembaca sehingga ia terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis. Sebuah teks persuasif tersusun atas pernyataan pembuka, argumentasi, dan konklusi. Contoh soal dan pembahasan. 1. Bacalah paragraf berikut. Sekolah dasar Melati memiliki halaman yang luas. Tidak ada sampah yang ditemukan di halaman. Rumput hijau rapi terawat, pohon dan bunga menghiasi halaman. Paragraf tersebut termasuk jenis paragraf A. Narasi, B. Persuasif, C. Deskripsi, D. Argumentasi. Jawabannya adalah C. Pembahasan dalam paragraf tersebut digambarkan SD Melati yang memiliki halaman yang luas dan bersih. Di sana juga terdapat rumput hijau yang terawat. Oleh karena itu, paragraf tersebut adalah paragraf deskripsi. 2. Bacalah paragraf berikut. Adek berangkat ke sekolah pada pagi hari. Sampai di sekolah, adek belajar. Siang hari, adek pulang sekolah. Paragraf tersebut termasuk jenis paragraf A. Narasi, B. Persuasi, C. Deskripsi, D. Argumentasi. Jawabannya adalah A. Pembahasan. Dalam paragraf tersebut diceritakan kegiatan adik berangkat sekolah, ketika di sekolah dan pulang sekolah. Ini artinya paragraf tersebut adalah jenis paragraf narasi, memprediksikan kejadian berdasarkan isi teks. 1. Prediksi adalah memperkirakan suatu hal yang terjadi. 2. Pada materi ini kalian akan memprediksi bentuk kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan isi bacaan. Untuk itu kalian dapat melakukan langkah-langkah berikut. A. Cermati pokok peristiwa dalam bacaan. B. Cermati waktu akan terjadinya peristiwa tersebut. C. Buatlah simpulan kejadian yang akan terjadi berdasarkan peristiwa tersebut. Contoh soal dan pembahasan. 1. Bacalah teks berikut. Air putih memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Hal itu karena tubuh manusia terdiri atas banyak cairan. Minum air putih yang cukup dapat memperlancar peredaran darah. Selain itu, air putih dapat juga meningkatkan energi manusia. Air putih juga bermanfaat untuk membantu menjaga fungsi ginjal yang baik. Jika kekurangan air putih, maka yang terjadi adalah A. Tubuh akan kekurangan cairan. B. Tubuh menolak asupan makanan. C. Tubuh akan mudah terserang penyakit. D. Tidak terjadi apa-apa. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Dalam teks dijelaskan bahwa air putih membantu memperlancar peredaran darah, meningkatkan energi, dan membantu fungsi ginjal. Ini artinya hal yang terjadi bila kita kekurangan minum air putih adalah kita mudah terkena penyakit karena fungsi tubuh terganggu. 2. Bacalah paragraf berikut. Hutan memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan maupun manusia. Pohon-pohon di hutan berfungsi untuk menyuplai oksigen bagi seluruh makhluk hidup,
khususnya manusia. Untuk hewan, hutan berfungsi sebagai tempat tinggalnya dan tempat untuk mencari makanannya. Jika hutan banyak dirusak dan ditebang secara liar, yang terjadi pada hewan adalah A. Berpindah tempat, B. Tidak memiliki sumber makanan dan tempat tinggal, C. Mati, D. Meninggalkan hutan. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Dalam teks dijelaskan bahwa hutan berfungsi sebagai penyedia tempat tinggal dan sumber makanan bagi hewan. Ini artinya, bila hutan banyak yang rusak dan ditebang secara liar, maka hewan akan kehilangan sumber makanan di tempat tinggal. Membandingkan isi teks. Membandingkan isi teks dapat dilakukan dengan menemukan persamaan atau perbedaan di antara kedua teks. Menentukan persamaan dua teks dapat dilakukan dengan mencari kesamaan tema atau topik. Ya. Hal pertama yang harus kamu lakukan setelah membaca adalah menentukan ide pokok masing-masing paragraf. Dua teks juga memiliki perbedaan isi teks. Perbedaan isi teks dapat dipahami berdasarkan informasi atau masalah yang disajikan dalam dua teks. Dua buah teks yang berbeda dapat memiliki persamaan. Persamaan tersebut antara lain dapat berupa persamaan atau tema dan informasi. Persamaan tema misalnya sama-sama membahas tentang tema dan perjuangan. Sementara itu, persamaan informasi berupa hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Membandingkan dan mencari persamaan antara dua teks dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Membaca kedua teks secara keseluruhan dengan fiksi. 2. Menentukan garis besar di setiap teks. 3. Mengidentifikasi persamaan atau perbedaan di antara keduanya. Contoh soal dan pembahasan. 1. Bacalah kedua teks berikut. Teks 1. Bencana banjir dan longsor ini terjadi di 3 desa yaitu Sesukuluyu, Sukaluyu, Balai Kambang, dan Kalibundar di Kecamatan Kalibundar. Genangan banjir sudah mulai menurun dan pihaknya terus melakukan pendataan terkait dampak bencana ini. Kerugian akibat bencana tersebut masih dihitung. Kerugian yang sudah tampak jelas adalah area persawahan yang rusak dan sudah dipastikan gagal panen. Padahal dalam waktu dekat petani akan memanennya. Teks 2. Banjir dan tanah longsor merupakan bencana yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik terjadi di lingkungan sekitar kita maupun yang jauh dari tempat kita berada. Banjir dan tanah longsor secara umum disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. Banjir dan tanah longsor sangat merugikan karena dapat merusak roda perekonomian dan merusak lingkungan. Kesamaan dari kedua teks tersebut adalah membahas mengenai A. Banjir dan tanah longsor, B. Gagal panen, C. Curah hujan, D. Kegiatan manusia. Jawabannya adalah A. Pembahasan. Pada teks 1 tertulis bencana banjir dan longsor ini terjadi di 3 desa yaitu Desa Sukaluyu. Teks 2 tertulis banjir dan tanah longsor merupakan bencana yang sering kita hadapi. Kedua teks sama-sama membahas bencana banjir dan longsor. 2. Bacalah kedua teks berikut. Teks 1. Hujan abu akibat letusan gunung Kelut telah menerpa hingga sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Yogyakarta yang berjarak lebih dari 200 km dari Gunung Kelut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan hujan abu menyebar di beberapa wilayah seperti Kediri, Malang, Blitar, Surabaya, Ponorogo, hingga Pacitan, Solo, Yogyakarta, Boyolali, Magelang, Purworejo, serta Temanggung. Sejumlah laporan menyebutkan masyarakat di sejumlah kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Pulau Madura merasakan langsung terpaan hujan abu tersebut. Teks kedua. Letusan Gunung Raung di perbatasan Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember, Jawa Timur masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti waktu dekat ini. Sebaran abu vulkanik mengarah ke selatan. Bahkan abu mencapai ketinggian 20.000 kaki 500 meter dan bergerak ke arah selatan sejauh 160 km dengan kecepatan 10 km per jam. Bandara Blimbing Sari di Banyuwangi ditutup hingga pukul 16.00 WIB. Bandara Noto Hadinegoro di Jember ditutup hingga pukul 16.00 WIB. Menyusul pada pukul 12.00 Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali ditutup. Kesamaan kedua teks tersebut adalah membahas tentang A. Letusan gunung berapi, B. Penutupan bandara, C. Hujan abu, D. Wilayah korban gunung berapi. Jawabannya adalah A. Pembahasan dalam teks 1 tertulis hujan abu vulkanik akibat letusan Gunung Kelut telah menerpa hingga sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Lalu pada teks kedua tertulis letusan Gunung Raung di perbatasan Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember, Jawa Timur masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Kedua teks membahas letusan gunung berapi.
Melengkapi tabel dengan pokok-pokok pikiran berdasarkan isi teks. Tabel adalah daftar berisi dasar sejumlah data dan informasi. Tabel biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem. Data disusun urut ke bawah dalam jalur dan deret tertentu dengan garis pembatas. Garis tersebut membantu pembaca untuk memahami isi tabel. Data memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Informasi ini dapat dijadikan rujukan berbagai keperluan. Saat mengisi informasi dalam tabel, harus sesuai fakta lapangan. Data dalam tabel tidak boleh dimanipulasi atau diubah dengan sesuai keinginan sendiri. Biasanya, data diperoleh berdasarkan penelitian atau survei terlebih dahulu. Contoh soal dan pembahasan. Satu, bacaan teks berikut. Egrang adalah alat permainan tradisional terbuat dari 2 batang bambu dengan ukuran panjang sekitar 2,5 meter, sekitar 50 cm dari bawah, dibuat tepat berpijak kaki yang rata dengan lebar sekitar 20 cm. Egrang sendiri berasal dari bahasa Lampung, yaitu terompah pancung yang terbuat dari bambu bulat panjang. Dalam bahasa Banjar di Kalimantan Selatan disebut juga batungkau. Aturan permainan egrang dapat dibagi menjadi 2, yaitu perlombaan lari dan pertandingan untuk saling menjatuhkan dengan cara saling memukulkan kaki-kaki bambu. Perlombaan adu kecepatan biasanya dilakukan oleh anak-anak yang berusia antara 7 hingga 11 tahun dengan jumlah 2-5 orang. Lain halnya permainan untuk saling menjatuhkan lawan biasanya dilakukan oleh anak-anak yang berusia antara 11-13 tahun dengan menggunakan sistem kompetensi. Paragraf 1. Ukuran bahan pembuatan egrang. 2. Sebutan egrang dalam bahasa daerah. 3. Pokok pikiran yang tepat untuk melengkapi tabel di atas adalah A. Cara membuat egrang. B. Aturan permainan egrang. C. Perbedaan egrang dengan permainan tradisional lainnya. D. Tempat bermain egrang. Jawabannya adalah B. Kalimat pertama pada penulis ketiga. Aturan egrang dapat dibagi. Kalimat selanjutnya membahas lebih lanjut aturan permainan egrang. Dengan demikian, pokok pikiran paragraf ketiga adalah aturan permainan egrang. 2. Baca teks berikut. Bentuk pertama atau bentuk paling pokok kalkulator adalah abakus. Abakus muncul sekitar tahun 5000 di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat karena dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Abakus berbentuk rak kecil berisi biji-biji dengan jumlah tertentu pada sistem perhitungannya sendiri. Pada saat itu, abakus digunakan sebagai alat berhitung para pedagang. Seiring munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abakus mulai kehilangan popularitasnya. Akhirnya, pada tahun 1820, kalkulator mekanik mulai populer. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatika dasar. Alat ini disebut aritometer. Aritometer mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kemampuannya, aritometer banyak dipergunakan hingga masa Perang Dunia I. Bersama-sama dengan Pascal dan Leibniz, Colmar membantu membangun era komputasi mekanikal. Kalkulator saintifik pertama kali diciptakan pada tahun 1972. Perusahaan yang memproduksi kalkulator ini meningkat dengan pesat dan harga secepat juga turun dengan drastis. Pada tahun ini juga dicoba layar LCD light crystal diode. Paragraf 1. Penemuan bentuk pertama kalkulator. 2. 3. Penemuan utama kalkulator saintifik. Pokok pikiran yang tepat untuk menangkapi tersebut adalah A. Penggunaan kalkulator mekanik. B. Penemu kalkulator mekanik. C. Kalkulator mekanik. D. Atribut kalkulator mekanik. B. Paragraf kedua akhirnya mekanik.